Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kali ini. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, hewan, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan perkembangbiakan pada manusia. Ya, baik, kita simak materi selanjutnya. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membedakan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksinya. Selanjutnya, keyword atau kata kunci atau kata-kata yang akan sering kita jumpai dan kita bahas nanti adalah pubertas, reproduksi, laki-laki, dan perempuan. Oke, reproduksi manusia dimulai dari apa itu pubertas, ya. Yang mana pubertas adalah perubahan fisik pada manusia yang terjadi pada usia akil balik atau usia pra-remaja, biasanya usia kisaran 10 sampai 15 tahun. Karena di sini adalah masa peralihan antara anak-anak menuju ke dewasa. Kemudian, laki-laki dan perempuan akan mengalami pertumbuhan yang pesat, baik itu tubuhnya maupun organ reproduksinya sudah mulai berfungsi. Oke, selanjutnya adalah perubahan utama atau ciri pubertas secara primer pada laki-laki adalah sudah mengalami mimpi basah yang pertama kali, sehingga secara otomatis sudah mulai diproduksinya sel sperma oleh alat kelamin laki-laki yaitu testis. Kemudian pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi pertama, yaitu keluarnya darah atau cairan darah melalui vagina atau alat kelamin perempuan, dan kemudian secara otomatis sudah mulai diproduksinya sel telur oleh indung telur atau yang disebut dengan ovarium. Dan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami pubertas ini, dalam Islam sudah diharuskan bahwa tanggung jawab kewajibannya itu untuk beribadah dan berbuat baik semua sudah ditanggung oleh diri masing-masing, sehingga harus senantiasa dijaga agar semuanya menjadi baik. Selanjutnya adalah ciri pubertas yang mengikuti atau perubahan setelah anak-anak tersebut sudah mengalami yang namanya pubertas. Maka perubahan-perubahan apa saja yang bisa mengikutinya? Pada laki-laki biasanya seiring dengan berjalannya waktu akan tumbuh jakun, kumis, dan jenggot. Kemudian suaranya akan berbeda dari biasanya, ya. Suaranya lebih membesar, suaranya itu lebih membesar dalam artian lebih memiliki suara stereo. Kemudian dadanya menjadi bidang. Selanjutnya kalau pada perempuan biasanya pinggulnya semakin membesar, yang mana pinggul membesar ini yang akan menahan rahim dari seorang perempuan, yang mana nanti akan siap rahim itu untuk bisa dibuahi dan menjaga si embrio untuk menjadi janin dan seterusnya menjadi calon bayi. Kemudian suara semakin nyaring, ya. Selanjutnya buah dada membesar. Hal ini juga seiring dengan bertambahnya atau bertumbuhnya kelenjar susu, yang nantinya ketika seorang perempuan sudah melahirkan, maka kelenjar susunya tersebut akan berfungsi untuk menyusui sang bayi. Oke, setelah tadi kita sudah membedakan ciri pubertas secara sekunder pada laki-laki dan perempuan, dan saat ini ciri pubertas dialami oleh laki-laki dan perempuan hampir mirip. Apa saja itu? Yang pertama adalah mulai munculnya jerawat atau permasalahan kulit apabila kulit tidak dirawat dan tidak sering dibersihkan. Kemudian yang kedua, munculnya bau badan yang berlebih. Artinya kalau seorang anak yang sudah mengalami pubertas melakukan aktivitas yang tinggi, maka keringat yang dihasilkan akan menghasilkan bau yang lebih menyengat, gitu, sehingga diperlukan untuk menggunakan deodoran atau pewangi ataupun parfum setelah beraktivitas lebih. Selanjutnya muncul bulu-bulu di daerah tertentu seperti di ketiak dan juga di alat kelaminnya. Selanjutnya suara menjadi lebih berubah tadinya, jadi antara laki-laki menjadi lebih ngebas atau stereo, kemudian kalau perempuan lebih nyaring suaranya. Selanjutnya
tingkat perasaan atau moodinya itu lebih mudah berubah, lebih mudah sensitif, kemudian lebih mellow ketika ada permasalahan ya. Kemudian mulai karena seiring dengan tadinya moodinya semakin mudah berubah, maka saat pubertas ini bisa dibilang akan muncul rasa saling suka antar lawan jenis. Ya, setelah kalian mengetahui tadi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan yang nantinya juga akan kalian alami pada masanya tiba nanti. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan manusia. Bagaimana sih manusia itu bisa pertama kali bisa dilahirkan. Kemudian sebelum seorang bayi itu dilahirkan, maka harus dimulai dengan adanya penyatuan sel telur dan sel sperma tadi. Sel telur yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh perempuan, kemudian sel sperma dihasilkan oleh laki-laki. Setelah sel telur dan sel sperma tersebut bertemu, maka akan terjadi pembuahan. Pembuahan di mana? Yaitu di rahim, di dinding rahim seorang perempuan. Kemudian sel telur yang telah dibuahi tadi akan berkembang menjadi embrio atau calon janin, dan dalam waktu kurang lebih 9 bulan akan nanti tiba saatnya untuk bayi tersebut dilahirkan. Kemudian sebelum bayi itu dilahirkan, bayi itu akan dikandung oleh sang ibu, maka janin dan akan mendapat makanan dari ibunya melalui plasenta. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan janin ya, sekilas tentang perkembangan janin dalam rahim sang ibu. Terlihat pada gambar, nah bagaimana terjadinya pembuahan pada hari pertama ya, sel telur yang ada di sebelah kiri atas itu, di tengah-tengah ada bulatan kecil, itu adalah sel telur yang nanti akan diperebutkan atau akan bertemu dengan sel sperma, tapi hanya satu sel sperma yang bisa menembus sel telur tersebut. Walaupun sperma yang dihasilkannya banyak, tapi hanya satu yang bisa berhasil untuk menuju ke sel telur tersebut. Kemudian di hari berikutnya akan menjadi gumpalan darah, kemudian selanjutnya akan berbentuk menjadi janin, kemudian nanti organ dalamnya sudah terbentuk. Selanjutnya seiring berjalannya pekan, kemudian bulan, bahkan sampai 40 pekan ini atau 8 bulan, bayi tersebut sudah hampir sempurna. Dan ketika nanti sudah 9 bulan, usia kandungan dia bayi di rahim ibu akan tiba saatnya untuk dilahirkan. Selanjutnya nilai-nilai Islami yang dapat kita ambil, kita petik dari ayat Al-Quran. Di sini disampaikan atau ditampilkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berisi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi bagaimana betapa Allah sudah menyiapkan rencananya, kemudian sudah mengatur dengan sangat rapi, sangat sempurna bagaimana seorang manusia itu sebelum dilahirkan, tahapan-tahapannya di dalam rahim sang ibu itu sangat banyak gitu, sehingga nanti ketika sudah siap dilahirkan sang bayi itu akan sempurna dan tumbuh menjadi anak yang soleh maupun soleha insya Allah. Oke, setelah tadi kita sudah bahas tentang apa itu pubertas, kemudian bagaimana cara perkembangan manusia dalam rahim sang ibu sampai dengan sang janin itu akan dilahirkan, maka tiba saatnya kalian untuk menyiapkan diri kalian ketika nanti masa-masa pubertas akan datang atau akan tiba, karena masing-masing kalian akan berbeda dalam mengalami masa-masa pubertas tersebut. Untuk itu, ini sebagai bekal kalian untuk menghadapi masa pubertas, yang mana nanti ketika kalian sudah mengalaminya, jangan panik, jangan takut, usahakan untuk berdiskusi dengan orang tua kalian, keluarga kalian, jangan salah langkah dalam bertanya maupun melakukan hal-hal sebelum kalian mengetahuinya. Oke, anak-anak cerdas dan anak-anak soleh dan soleha semuanya, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.